Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Radiman Sihaloho, calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya guru di SD Negeri 155695 Simargarap 2, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai fasilitator saya adalah Ibu Nurhalimah Harahap, Bapak Ahmad Matsudi sebagai pengajar praktik. Adapun yang menjadi latar belakang, yaitu murid cenderung tidak suka peraturan dikarenakan selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya yang positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendeseminasikan bersama dengan rekan guru. Berikutnya, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas dengan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan sudah disepakati bersama. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yakni dukungan dari ibu kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Berikutnya, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Ya, di sini kita akan melihat nanti seminar yang dibawakan oleh Pak Radiman Sihaloho selaku guru penggerak angkatan 7. Nah, bagaimana nanti kita akan saksikan dan kiranya Bapak Radiman Sihaloho ini bisa nanti membawakan seminar ini dengan baik supaya kita bisa menikmatinya dan bisa kita rasakan nanti dampaknya untuk sekolah kita. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Baik, selamat siang buat kita semua Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk menyampaikan ataupun memaparkan sedikit materi selama saya mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7, dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah ini di SD Simargarap 2 Kecamatan Pasaribu Tobing dan bisa membawa kemajuan untuk sekolah kita. Baik Bapak Ibu, biar lebih semangat ya, biar lebih semangat. Saya akan kasih lihat dulu di sini.
Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ada emoticon ya atau emoji ya. Nah, bisa kita lihat. Saya ingin Bapak dan Ibu boleh memilih salah satu gambar atau yang ada di depan ini. Silakan, saya ingin dulu dari mungkin dari Ibu Martin. Iya, bagaimana perasaan Ibu untuk hari ini ya, selama mungkin datang ke sekolah ini, ya mungkin ada beban dari rumah atau gimana, ataupun bagaimana perasaan Ibu untuk hari ini? Boleh dipilih salah satu Ibu. Gambar yang mana Bu? Yang orange Pak. Yang beda warnanya satu itu. Ini gimana tadi Pak? Yang merah warna kuning. Oke. Terima kasih. Boleh nggak Bu, saya tanya, kenapa Ibu memilih itu? Apa alasannya kenapa Ibu memilih gambar itu? Bagaimana perasaan Ibu untuk hari ini? Kenapa memilih yang warna oranye? Emosi ya Bu ya, emosi. Kenapa Bu? Kenapa emosi? Apa yang membuat Ibu emosi Bu? Hari ini mesti kami lihat teleponan ini yang enggak up. Mau mengerjakan tugas. Iya, luar biasa memang saya Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak didik kita membuat kita sampai di sekolah ini terbawa emosi ya, dan itu sudah biasa memang terjadi di sekolah. Jadi tugas kita Bapak Ibu guru ya bagaimana cara kita mengontrol emosi kita. Kemudian satu lagi Bapak, saya mau minta ataupun yang mau pilih berasannya pagi siang hari ini, silakan lagi siapa Bapak Ibu. Ini ada sedih, ada yang bahagia, ada yang merasa cantik, ada yang marah ya. Kita tidak tahu, mungkin ada pas kita berangkat dari rumah ya ada permasalahan di rumah, sampai di sekolah bawa emosi ya, atau mungkin hari ini kita bahagia karena ada anak didik kita yang bisa menyelesaikan tugas misalnya dengan baik. Silakan Bapak Ibu, satu orang lagi boleh, atau mungkin Bapak silakan Pak. Gimana Pak perasaan hari ini Pak? Kesedihan ya Pak. Kenapa Pak sedih Pak? Apa yang membuat Bapak sedih siang hari ini? Padahal Pak cuaca bagus Pak, kebun Bapak bisa sedih Pak. Cuacanya yang bagus tapi fisiknya lemah. Oke, fisiknya lemah. Oke baik, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Terkadang memang situasi yang membuat kita seperti itu, tetapi kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat kita Bapak Ibu guru, ini untuk kemajuan sekolah, ini untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai budaya positif ya, mengenai budaya positif. Nanti di sini ada 4 yang akan saya sampaikan, 4 poin. Yang pertama itu mengenai disiplin positif, kemudian mengenai keyakinan kelas, berikutnya adalah posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, bisa
bisa kita lihat pada monitor pada layar kita ini. Apa itu disiplin positif? Itu yang pertama yang harus kita pahami dulu. Katanya salah satu budaya positif yang digunakan pendidik untuk mengembangkan pendidikan karakter siswa, yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di mana dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang utama. Kemudian disiplin positif itu juga katanya suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita sebagai guru ya di dalam mendisiplinkan anak kita lupa bahwasanya anak itu dapat sekolah bukan untuk dihukum, ya, bukan untuk dihukum, tetapi apa Bapak Ibu? Mereka datang kemari, mereka ada sebagai apa? Sebagai pusat dari pembelajaran. Yang untuk selama ini kita hanya berfokus kepada guru, kita hanya berdiri di depan mengajari anak-anak. Tetapi yang sebenarnya adalah apa? Anak didik yang harus kita apa? Kita handle anak didik yang apa menjadi pusat dari pembelajaran itu, ya. Jadi kadang anak-anak ini mereka di dalam belajar juga ya, kadang yang tidak mengerjakan tugas, ada lagi juga kalau kita suruh ataupun sudah kita buat laporan, mereka lakukan, ya, mereka lakukan. Tetapi Bapak Ibu, kita harus berpihak kepada murid, ya, segala sesuatu yang harus berpihak kepada murid. Kita tanya apa keinginannya, apa kemauan anak itu. Sama seperti tadi, ketika kita memilih tipe yang ada, perasaan kita juga sampai ke sekolah Bapak Ibu, seperti Pak Silaban tadi, emosi. Ibu Marun juga tadi seperti itu, ya. Ada yang bahagia. Demikian juga halnya dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi mereka datang ke sekolah, mereka sampai di ruang kelas, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati anak ini. Kadang mereka apa? Dimarahi dari rumah, atau mungkin karena apa? Terlambat bangun, ya, terlambat bangun, datang orang tuanya dimarahi sampai nangis, atau mungkin disuruh cuci piring Bapak Ibu, ya. Mereka dimarahi. Jadi sampai di sekolah semangat belajarnya sudah berkurang, ya, semangat belajarnya sudah berkurang. Terus kita paksakan untuk belajar. Bagaimana? Apakah mereka kira-kira bisa nggak mereka menerima pelajaran yang kita berikan? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Jadi kita di sini saling sharing, ya. Saya juga bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu, jadi kita saling sharing di sini. Apa yang saya dapatkan saya berbagi dengan Bapak Ibu. Bagaimana? Kalau menurut Ibu Pak Titi, gimana Ibu? Sehat Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu, di sekolah itu tidak diperbolehkan yang namanya kekerasan, ya. Mari kita budayakan disiplin positif ini, ya. Nanti untuk kalau ada yang kurang dipahami
boleh nanti ada sesi untuk bertanya ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah katanya dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif dan diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan maupun hukuman. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ini juga penting Bapak Ibu ya, kepada anak. Kita tidak boleh mengiming-iming katanya ya, atau memberikan janji-janji kepada anak yang mana nanti anak-anak itu akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik ya, karena sudah sering kita iming-imingi. Dan juga tidak boleh memberikan ancaman. Ini yang mungkin selalu mungkin kita lakukan tanpa kita sadari ya. Kita berikan ancaman kepada anak-anak. Misalkan saja Bapak Ibu, kalau anak itu tidak mengerjakan tugas ataupun tidak mengetahui akan pelajaran yang kita berikan, kita mengancam anak-anak ini. Awas ya, kalau besok-besok tidak kamu kerjakan tugasmu, kamu akan menanggung akibatnya. Kamu akan apa? Kamu akan salah hukum, kamu akan berdiri di lapangan. Jadi kita sering melakukan hal yang demikian. Sebenarnya itu tidak boleh, mengancam anak itu tidak boleh ya. Jadi kita harus selalu memberikan apa? Memberikan semangat kepada anak-anak kita. Ya, kita kasih yang terbaik, kita kasih pelajaran untuk anak-anak kita. Karena apapun kalau kita paksakan itu tidak akan baik, ya akan berdampak terhadap mental ya daripada si anak tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian di sini peserta didik juga harus memiliki katanya motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya agar mampu menunjukkan sikap disiplin diri. Sedangkan guru sebagai pihak terkait berperan sebagai motivator untuk memupuk tumbuhnya sikap disiplin pada peserta didik itu ya. Jadi kita harus sebagai motivator untuk anak-anak kita, bagaimana mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi bisa menuruti ya, bisa menjadi teladan yang baik untuk teman-temannya ya. Jadi kita seorang guru memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Nah, kemudian apa sih ini tujuan daripada disiplin positif ini? Nah, tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, itu berarti Bapak Ibu mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya dari dalam diri sendiri yang berdampak dalam jangka panjang. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh padanya. Jadi kemudian hukuman atau hadiah dan mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi Bapak Ibu, itu adalah tujuan yang sebenarnya daripada disiplin
positif ini ya. Berikutnya, nah ini ada prinsip ya, prinsip disiplin positif. Yang pertama bisa kita lihat, yaitu tegas dan bukan menghukum. Ini Bapak Ibu, ya. Seorang guru itu sebenarnya harus tegas, ya, tegas kepada anak, bukan berarti tidak menghukum tersebut. Ya, ini yang mudah-mudahan bisa kita lakukan di sekolah kita ini. Kemudian bersifat pembinaan dan meluruskan kesalahan peserta didik agar peserta didik tahu mengapa salah dan kerugiannya untuk mereka jika tidak melakukan hal tersebut. Ya, pada poin yang kedua ini, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita kasih tahu, bukan langsung kita hukum seperti itu. Kita kasih tahu kepada anak-anak itu. Nah, misalkan anak membuang sampah, ya, anak membuang sampah sembarangan, itu kan kesalahan yang dilakukan oleh anak, tidak membuang pada tempatnya. Lantas kita sebagai guru, kita harus mengasih tahu kepada anak itu bahwasanya membuang sampah itu tidak baik, ya, dan apa akibatnya jika dia tetap melakukan itu yang harus kita lakukan kepada anak tersebut. Nah, kemudian memberikan konsekuensi yang tidak merugikan peserta didik. Konsekuensi kepada anak-anak ketika dia melakukan kesalahan itu, ataupun ketika dia melakukan sesuatu yang di luar yang sudah disepakati, misalnya ada aturan, ada disiplin, apa konsekuensinya, apa akibatnya nanti untuk dia, ya, itu yang juga perlu kita lakukan kepada anak didik, ya. Tapi Bapak Ibu guru jangan sampai merugikan anak didik tersebut. Saya pernah juga, ya, sharing dengan dari guru yang lain, katanya seperti ini. Ketika anak-anak itu tidak mengerjakan tugas, guru tersebut membuat tapi ini sudah disepakati bersama. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, maka mereka akan disuruh membawa kamus ke sekolah, membeli kamus ke sekolah. Nah, kalau tidak mengerjakan tugas, meskipun itu disepakati bersama dengan anak-anak didik, tetapi Bapak Ibu itu sifatnya sudah merugikan anak-anak, meskipun caranya untuk apa? Mendisiplinkan anak, tapi itu yang masih yang bersifat kurang baik seperti itu, ya, karena akan merugikan si anak, ya, baik dari materi, bahkan orang tua mungkin tidak akan setuju dengan hal tersebut, ya Bapak Ibu. Kemudian menghormati martabat peserta didik dan memaksimalkan partisipasi guru dan peserta didik. Berikutnya Bapak Ibu, menghormati kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Seterusnya, menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan peserta didik. Dan yang terakhir di sini memastikan penegakan kesetaraan dan keadilan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita tidak boleh membeda-bedakan anak, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan anak karena mungkin dari keluarga saya, karena dia mungkin orang berada, orang tuanya, ya, ataupun karena suku yang lain, bukan suku kita, lantas kita bedakan mereka. Itu yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu, ya. Berikutnya, nah, bagaimana cara melaksanakan disiplin positif ini, ya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengajarkan peserta didik tentang hak, tanggung jawab, aturan, dan norma. Jadi kita ajarkan kepada anak didik itu tentang apa hak mereka di sekolah ini, ya, apa juga tanggung jawab mereka.
Nah, kemudian bagaimana? Pasti ada aturan yang berlaku di sekolah. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita ya Bapak Ibu. Berikutnya, mengajarkan peserta didik cara untuk mengelola tindakan mereka melalui pengembangan kecakapan hidup dan keterampilan sosial seperti menghargai orang lain, kerjasama, komunikasi, dan menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita ajarkan kepada itu. Baik di kelas, ketika ada temannya misalkan memberikan pendapat, ya si anak tersebut tidak boleh lantas menertawakan anak tersebut, ya, menyalahkan seperti itu karena mungkin tidak sesuai dengan jawaban yang diberikan. Itu biasa terjadi, ya, itu biasa terjadi. Nah, kita harus sampaikan kepada anak itu, seperti itu tidak boleh, hargai temanmu, ya, dia sudah memberikan pendapatnya. Kemudian kerjasama ini perlu, ya, kerjasama. Barangkali di dalam pembelajaran kita, jadi kita lakukan diskusi kelompok, ya, kita buat diskusi kelompok anak-anak. Nah, bagaimana cara kita bekerjasama dengan teman-temannya, ya? Nah, kita harus perhatikan. Berikutnya komunikasi, ya, berkomunikasi itu perlu, ya, dengan teman-temannya. Bagaimana anak itu berkomunikasi dengan yang lain, dengan guru juga, ya, harus kita biasakan itu Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan keinginan peserta didik untuk menjadi lebih peduli dan menghormati orang lain. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bagaimana keyakinan dan hasilnya dapat melindungi hak dan kebutuhan seseorang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar di kelas dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif tersebut. Salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas antara guru dan siswa, yang mana guru dapat mengajak siswa untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut, sehingga akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin seperti yang diharapkan. Hal ini tentu saja dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar guru yang akan terasa lebih mudah dan tidak menekan siswa, dan juga dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. Ya, Bapak Ibu, selama saya juga mengikuti cara guru bergerak ini, satu hal yang saya dapatkan juga itu mengenai bagaimana membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi ini sebenarnya menurut saya sangat penting, ya. Jadi mempermudah kita Bapak Ibu dalam mengontrol anak-anak. Jadi caranya nanti kita buat aturan bersama di kelas, ya. Kita buat aturan bersama di kelas. Kalau mungkin yang kelas tinggi ini boleh, ya. Nanti kita suruh anak itu apa yang aturan yang akan kita buat di kelas. Nah, yang kalau itu tujuan bersama berarti atas kesepakatan bersama. Jadi kalau ada anak yang melanggar, pasti nanti teman-temannya Bapak Ibu mereka langsung itu kesepakatan kita, itu kesepakatan kelas. Nah, jadi bukan peraturan yang dibuat oleh sepihak. Misalkan saya membuat seperti ini, kalau nanti selama jam pelajaran tidak boleh keluar. Nah, itu sepihak.
Tetapi ketika disepakati bersama, aturan yang dibuat bersama, nah otomatis mereka akan apa? Mereka akan menjalankan karena peraturan itu dibuat bersama. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya ya, ini mengenai keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja katanya ya? Bisa kita lihat di depan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, ya, pasti untuk keselamatan. Maka apa? Kita menggunakan helm. Kemudian, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan ataupun untuk keselamatan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan ataupun kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat, ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bisa kita lihat Bapak Ibu, keyakinan kelas dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Artinya kalau keyakinan kelas itu jangan kita buat misalkan begini Bapak Ibu, anak-anak itu harus tidak boleh, misalnya tidak boleh keluar dari gerbang belakang, ataupun anak-anak tidak boleh melompat dari pagar. Tetapi apa yang seharusnya kita buat? Lewatlah dari gerbang, misalnya seperti itu, ya. Atau mungkin contoh yang lain, kerjakanlah tugasmu, seperti itu dibuat. Kerjakanlah tugasmu, bukan dibuat kalau tidak mengerjakan tugas hukumannya seperti ini. Tetapi yang dibuat kerjakanlah tugasmu, seperti itu. Jadi itu mengingatkan anak-anak tersebut, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang sampaikan, di dalam pembuatan keyakinan kelas ini semua harus berpartisipasi, keluarga, sekolah harus berpartisipasi, ya, guru dan juga anak-anak. Jadi bukan sepihak, mereka harus terlibat semua, warga kelas harus terlibat semua, ya, dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian nanti mereka akan mencurahkan pendapat masing-masing, ya. Mereka buat masing-masing kan berbeda keinginannya, masing-masing berbeda keinginannya. Saya pengennya seperti ini, sini pengennya seperti ini. Jadi nanti mereka tuliskan, boleh nanti ditempel
ditempel misalkan dibuat di kertas manila, nanti ditempel. Nah, setelah ditempel semua, keinginan daripada anak-anak itu seperti apa? Nanti kita sepakati bersama yang mana yang kita buat, yang mana yang kita pakai. Terkadang kan ada yang sama, kalau sama berarti cukup kita pilih satu seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita kumpulkan semua, lalu ya kita tempel, ya. Nanti kita tempel, kita rekap, ya, masukan-masukan daripada anak tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Jadi memang ini juga harus diperiksa kembali. Jangan hari ini semester ini kita buat peraturan kelas, untuk semester berikutnya boleh dirubah mana yang tidak bagus, mana yang perlu juga diperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikutnya mengenai posisi kontrol, ya. Yang ketiga mengenai posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, berikutnya di sini ada 5 posisi kontrol, ya, yang bisa kita lihat bersama. Nah, di dalam mendisiplinkan anak, posisi kita sebagai guru bisa kita lihat pada layar. Apakah kita sebagai pendukung, kemudian posisi pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, ataupun posisi pemantau ataupun monitor, dan juga sebagai posisi manajer. Baik Bapak Ibu, boleh kita saksikan video berikut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, kemudian posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posesi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu, jadi kita sudah melihat
videonya. Jadi kita sebagai guru ya harus tahu memposisikan diri ya. Jadi bentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada lima tadi posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru ya ketika mendisiplinkan anak. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum ya, posisi pembuat merasa bersalah yang tidak ada di video tadi, kemudian posisi teman, posisi pemantau ataupun monitor, dan posisi manajer ya. Jadi kita harus bisa ya Bapak Ibu memposisikan diri dalam mendisiplinkan anak tersebut ya. Bagaimana kalau dia sebagai manajer, kemudian kalau dia memposisikan diri sebagai teman ya, yang mungkin ada bicara kita dengan anak ya pasti akan lebih temannya juga sebagai teman ya Bapak Ibu. Dan kelima posisi kontrol ini ya harus bisa kita pergunakan di dalam mendisiplinkan anak ya Bapak Ibu. Kemudian ya ini posisi penghukum boleh kita lihat. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, sebagai posisi penghukum, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturannya atau awas katanya. Kemudian kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi guru itu harus ini yang saya lakukan, ya, baru berhasil. Dia yakin hanya dengan cara dia baru anak kecil itu bisa berhasil. Itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi membuat merasa bersalah sama seperti yang ada di video tadi, ya. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Nah, kata-kata yang dikeluarkan biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu, ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi dengan ada yang lembut Bapak Ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini, ya. Jadi nanti anak itu merasa ibu ini berada seperti itu, tetapi tidak memarahi saya. Lantas dia merasa apa? Dia merasa bersalah, ya. Kemudian posisi sebagai teman Bapak Ibu. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Nah, jadi kalau guru biasanya kalau namanya teman ya pasti dekat ya Bapak Ibu, ya pasti akan merangkul, akan berdialog, ngobrol, ya, dengan anak didik. Nah, jadi kita sebagai guru dalam mendisiplinkan anak juga harus seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kata-katanya biasanya seperti ini. Ayo bantulah Dewi Bapak ya katanya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan.
seperti itu ya. Dan biasanya murid juga rasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita memutuskan diri sebagai teman, anak itu ya akan dengan kita terus ya, dengan kita terus dia. Tapi juga ya harus kita batasi ya Bapak Ibu ya, sebagai teman, tapi kita harus juga membatasi ya. Kemudian sebagai pengontrol. Nah, di sini monitor ya, berarti mengawasi Bapak Ibu ya. Pada saat kita mengawasi, kita dapat jawab atas perilaku orang yang mengawasi. Itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan beberapa konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid ya. Nah, kemudian sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ini, pernyataan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian apa sanksi ataupun konsekuensi yang dilakukan ya. Tapi di situ Bapak Ibu posisi sebagai manajer ya. Ya, posisi terakhir manajer adalah posisi mentor. Jadi di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi pada posisi terakhir ini Bapak Ibu ya, sebagai manajer, jadi kita di sini ketika anak melakukan kesalahan, ya dia harus apa? Bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat, ya. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat, apa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tersebut, ya Bapak Ibu. Kemudian di sini katanya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, seorang yang ada di posisi ini Bapak Ibu, ya, dia akan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Apa solusi? Ya, apa solusi daripada permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut? Kemudian yang terakhir, ini Bapak Ibu ada segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Nah, kalau kita lihat segitiga restitusi katanya adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Ya, pada saat penerapan segitiga restitusi ini, guru berada pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsiknya sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya dapat membentuk daripada karakter murid tersebut. Lanjut.
Nah, segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, yang pertama bisa kita lihat di sini adalah menstabilkan identitas, ya. Nah, katanya bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Katanya dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kemudian kalau kita lihat, nah bagaimana menstabilkan identitas, nanti kita akan membuat pertanyaan seperti ini kepada anak didik kita. Misalnya, membuat kesalahan adalah manusiawi, sesuatu yang wajar. Itu yang kita lakukan ketika anak melakukan apa? Kesalahan. Kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Berikutnya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada solusinya. Bukan permasalahannya yang kita harus terus kita gali, tetapi kita harus fokus kepada apa solusinya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kemudian, apakah saat ini kamu telah menjadi seorang yang baik untuk diri positif? Jadi ini yang bisa kita lakukan kepada anak-anak, kita tanyakan kepada anak-anak itu. Berikutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Jadi itu sudah pasti ya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh manusia. Tindakan yang baik pasti ada tujuannya, yang buruk juga pasti ada tujuan tertentunya, ya. Itu sudah pasti ya menurut teori kontrol. Kemudian seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif, ya. Kemudian mengenali tujuan dari setiap tindakan murid akan dapat memperbaiki hubungan guru dan murid. Berikutnya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi ataupun menyudutkan murid. Yang berikutnya, ini adalah cara memvalidasi tindakan yang salah. Nah, misalnya bisa kita lihat kalimat-kalimat yang bisa dilakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, katanya. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini boleh contoh yang lain. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini boleh bentuk pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan, ya, dari ketiga di sini. Ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ataupun dari dalam diri kita masing-masing. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas, sukses telah stabil, maka murid telah siap menyampaikan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi contoh pertanyaan yang bisa dilakukan, apa yang kita percayai sebagai kelas ataupun sebagai keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang harus kita buatkan. Ini
Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Ya, ini yang perlu juga dalam membuat segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati. Ya, kalau misalkan kan sudah dibuat apa keyakinan, apa kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Jadi kalau misalkan ada yang salah harus kita kaitkan, kita hubungkan juga dengan itu. Berikutnya, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki salah. Jadi kalau misalkan dia ada salah, ada itu salah, berarti juga harus kita berikan kesempatan kepada anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, apa salahnya? Nah, kita kasih kesempatan kepada itu untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti akan saya buatkan contoh atau video yang sudah juga saya lakukan di kelas ini Bapak Ibu. Berikutnya, penyelesaian masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Nah, itu sudah pasti. Berikutnya, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Ya Bapak Ibu. Jadi memang harus ada usaha untuk perbaikan ketika melakukan kesalahan. Apa usaha yang akan dilakukan? Ya, apa usaha yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Berikutnya, perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat salah. Berikutnya, tanyakan kapan akan dimulai berlakunya usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi, ketika dilakukan hari ini, kita tanyakan, ini kapan akan diperbaiki? Atau mungkin sebulan lagi, atau mungkin 20 bulan lagi baru diperbaiki. Tidak terlambat ya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Ini boleh kita lihat di dalam membuat segitiga restitusi ini sebagai contoh. Ya, di sini ada siswa tidur gitu. Jadi nanti kalau ada istirahat, tugas ini akan kita lanjutkan kembali. Jadi kami tetap pada posisinya, pada kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Bisa.
boleh tidur pada saat jam belajar ya. Nah, kira-kira tindakan yang kamu lakukan ini larang atau tidak? Iya, jadi kamu biasakan kan kenapa kamu itu lama itu orang membuat ya. Jadi di sini kita tidak mencari apa yang salah, kan? Tidak mencari kesalahan, tapi kita mencari apa? Solusinya, ya bagaimana ke depannya. Ya kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ya tentu belajar dan tidak tidur pada saat jam belajar. Mulai kapan ini akan kamu lakukan? Mulai besok. Oke. Jadi semoga ke depannya kalau boleh belajar bersama juga ya. Gimana belajar? Sudah selesai? Kelompok bawah ini sudah selesai belum? Belum? Ya. Ngapain itu? Ini mana dimakan? Ini makan makan kue. Jadi, kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke depan? Kenapa? Makan gelas saat belajar. Menurutmu sih kira-kira itu bagus nggak? Ya bagus. Jam berapa kamu dari tadi punya bangun? Jam 7. Kita masuk jam berapa? Nah, jadi kamu nggak sempat sarapan tadi. Nggak sempat sarapan. Nah, jadi itu tidak baik. Tadi. Hai, saya Lisa Clarissa Adipoli. Saya saya senang saya tidur pada saat jam belajar untuk menjadi saya berkusik supaya saya tidak tidur pada saat jam pembelajaran. Saya berjanji suatu saat nanti saya tidak akan tidur lagi pada saat jam pembelajaran. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Olivia Krisna Havia, siswi di SD Sinagara 2 Pertemanan Besar Betowi. Saya senang Pak Luhur tidak menarik saya pada saat jam pelajaran. Saya menggunakan kelas. Justru Pak Luhur memberi saya solusi untuk tidak berulang lagi. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Terima kasih Pak Luhur. Jadi itu hanya beberapa contoh ya Bapak Ibu, bagaimana ketika kita menghadapi ataupun anak-anak yang melakukan kesalahan di kelas atas sebisa mungkin kita tidak langsung memarahi anak tersebut, tetapi apa yang kita lakukan seperti contoh yang kedua tadi, ada anak yang ngangkat di kelas, ya, kenapa dia makan? Ternyata ketika saya tanya, karena dia apa? Tidak sarapan dari rumah, tidak sarapan dia dari rumah. Banyak tak alasannya, ya, nasi belum makan, ya, ataupun dia bangun terlambat karena juga semalam membantu orang tua. Jadi kalau langsung ke lain, itu apa? Merasa terpukul. Nah, tetapi di sini kita tidak fokus apa mencari perkara, tetapi kita apa katanya? Mencari solusi. Bagaimana solusi dari setiap permasalahan yang dilakukan oleh anak tersebut, ya. Jadi saya rasa itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu untuk kita pada siang hari ini. Pemaparan saya mengenai
bisa diterima dari Bapak Ibu guru, dan mari sama-sama kita tingkatkan disiplin sekolah kita demi kemajuan kita bersama di sekolah ini, ya. Kemudian kalau ada yang mungkin bertanya dari Bapak Ibu, dipersilakan. Oke, baik Bapak Ibu, nanti juga kalau misalkan ada yang masih belum mungkin kita belum dipahami, nanti boleh kita lagi di jam-jam berikutnya, atau mungkin jam istirahat ataupun pada saat di kantor, boleh kita saling berbagi ya Bapak Ibu. Jadi memang guru harus seperti itu, saling berkolaborasi ya, masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan masing-masingnya. Jadi tidak salahnya kalau kita berbagi dengan teman-teman kita, ya. Terima kasih untuk kesempatan ini, sudah mau mengikuti materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga setelah ini nanti kita pulang dalam keadaan sehat dan juga lingkungan daripada Sang Pencipta. Baik, untuk menutup Bapak Ibu, sebelum kita pulang, mari kita berserah diri, kita berdoa dalam hati kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin.